Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1836. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bung ke langit, ke manapun Molly lewat, niat membunuh dari laut mati menyapu semua auranya yang tersisa. Molly, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan anak kincen itu? Selama terbang lewat, leluhur iblis Luo tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Molly. Menurut leluhur iblis Luo 4, Kaisar Agung Dunia Bawah saat ini itu sangatlah menakutkan, dan jika sampai dia ditemukan bekerja sama dengan anak kincen, maka mereka akan tamat. 4 Kaisar Agung. Apakah menurutmu tidak ada 4 Kaisar Agung di belakang anak kincen ini? Kata Molly, dia tiba-tiba mencibir. Mendengar perkataan Molly, leluhur iblis Luo terkejut. Namun sudut mulut Molly nampak menyeringai. Aku telah melahap jiwa dari leluhur iblis abis dan aku tahu lebih banyak darimu. Menurutmu, mengapa leluhur iblis abis kalah dari kincen di alam semesta awal? Ya, itu kenapa, kata iblis Luo. Itu karena Kaisar Agung Yoming, kata Molly. Dia mencibir dan berkata, leluhur iblis abis juga idiot, dia berlindung pada sosok raksasa di dunia bawah saat itu. Dan dengan dukungan raksasa itu, dia membawa sekelompok kultivator dari dunia bawah masuk ke alam semesta awal untuk menghadapi kincen. Tetapi siapa yang tahu leluhur iblis abis yang berlindung pada raksasa itu ternyata sebenarnya raksasa yang itu berada di bawah komando 4 Kaisar Agung tahun itu, yaitu Kaisar Yoming, dan kincen sebenarnya memiliki jiwa Kaisar Yoming di tubuhnya. Leluhur iblis Luo yang mendengarnya tidak bisa berkata-kata, dia bisa membayangkan runtuhnya leluhur iblis abis saat itu. Akhirnya aku mendapat pendukung dan siap untuk membalaskan dendamnya. Namun ternyata pendukungnya hanyalah berada di bawah komando pendukung lawan. Jadi, sekarang kincen memiliki tingkat kultivasi seperti itu, semuanya masuk akal. Dan akhirnya aku mengerti tujuan kedatangan anak kincen ini ke dunia bawah, kata Molly, matanya berkedip. Oh, leluhur iblis Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Molly mencibir dan berkata, kalau begitu, kincen pasti berlindung pada Kaisar Yoming itu, salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Dan alasan mengapa dia datang ke dunia bawah juga pasti untuk bekerja untuk Kaisar Yoming itu. Dan Kaisar Yoming adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Pasti ada banyak sumber daya dan pengaturan yang dapat membuat kincen tumbuh dengan cepat. Oh, benar begitulah. Jika aku tidak salah, keempat Kaisar Agung dunia bawah zaman kuno tampak harmonis di permukaan, tapi sebenarnya pasti ada permusuhan secara rahasia. Ya benar, sebagai 4 Kaisar Agung bagaimana mungkin tidak ada konflik? Kali ini kincen datang ke dunia bawah untuk menjadi antek-antek dari Kaisar Yoming dan untuk menggantikan Kaisar Yoming. Dia kembali dan memperebutkan kekuasaan, kata Molly. Semakin banyak Molly berbicara, semakin cerah matanya dan semakin kuat auranya. Dia menduga, semakin kuat dugaannya. Boom! Aura transenden tingkat 3 tiba-tiba sedikit melonjak dalam diri Molly, menjadikannya sangat menakutkan. Pada saat ini Molly samar-samar melangkah ke ambang batas transenden tingkat 3, dan Molly hanya perlu melahap cukup sumber daya dalam waktu yang dekat untuk bisa menerobos. Leluhur iblis Luo tampak kusam. Molly, bagaimana kamu bisa menerobos hanya dengan berbicara? Hahaha, karena aku telah memahami satu hal. Molly tertawa keras. Dia di dalam suasana hati yang baik. Molly hanya merasa bahwa hatinya transparan dan suasana hatinya jernih. Pada saat ini keadaan pikirannya benar-benar menerobos. Leluhur iblis Luo tidak dapat mempercayainya. Ada apa? Aku sudah mengetahuinya, aku datang jauh-jauh dari benua Tianwu. Kenapa aku selalu kalah dari kincen itu?
untuk menjadi anjing pelarian orang lain, misalnya di benua Tianwu. Dia berkolusi dengan Papillon Pill dan juga kekuatan lainnya. Dan di surga, kekuatan macam apa yang dia andalkan? Xiaoyao Supreme. Sekarang dia di dunia bawah, dia telah menjadi antek-antek dari Kaisar Agung Yoming. Dan aku Molly, aku benar-benar bangkit dari rumput, mengandalkan kekuatan dan ketekunanku. Aku telah sampai ke hari ini selangkah demi selangkah. Orang-orang yang disebut kuat itu dapat mengalahkanku, tetapi mereka tidak dapat memperbudakku, karena aku ganas dan tidak akan pernah menyerah. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, energi mengerikan melonjak dari tubuh Molly seperti lautan yang luas. Ekspresi leluhur Bisluo tampak lesu. Bagaimana aura Molly bisa menjadi lebih kuat lagi? Seberapa besar tekanan psikologis ini yang membuatnya melepaskan dirinya begitu bebas setelah dia mengetahuinya? Hahaha. Molly tertawa pada saat ini. Dia hanya merasa bahwa suasana hatinya transparan dan momentum yang dipukul oleh Qin Chen sebelumnya dipulihkan lagi, dan dia penuh energi. Kalau begitu, Qin Chen hanyalah seekor anjing, dan aku adalah manusia. Tidak ada perbandingan antara manusia dan anjing. Bagaimana menurutmu, leluhur Bisluo? Kata Molly dengan penuh semangat. Ketika Molly berpikir bahwa Qin Chen hanyalah anjingnya dari Kaisar Agung Yoming. Molly, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana Qin Chen tidak menjadi seekor anjing? Leluhur Bisluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Diam. Molly buru-buru memarahinya. Aku bilang dia seekor anjing dan dia adalah seekor anjing. Apakah kamu pikir Qin Chen tidak akan menjadi seekor anjing di depan Kaisar Agung Yoming yang merupakan salah satu dari 4 kaisar besar? Atau bahwa Qin Chen masih bisa memperbudak Kaisar Yoming? Itu tidak mungkin, kan? Kata Molly. Ya, benar sekali. Meskipun Qin Chen sangat kuat di hadapan 4 kaisar agung dunia bawah, aku khawatir dia hanya bisa menjadi anjing, kata leluhur Bisluo. Dia pun mengangguk, menyetujui bahwa Qin Chen telah menjadi anjingnya Kaisar Yoming. Molly menghela napas lega. Ya, tidak apa-apa. Simpan, Molly. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Leluhur Bisluo berkata. Apa? Itu. Beberapa orang di dunia ini tidak ingin menjadi anjing, mungkin bukan karena mereka tidak ingin menjadi anjing, tetapi karena mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjadi anjing. Diam. Molly sangat marah dan langsung menyela kata-kata leluhur Bisluo. Wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, kurangi bicaramu saja, jangan berpikir untuk menghancurkan hati dauku. Leluhur Bisluo segera berhenti berbicara. Dia bisa merasakan bahwa Molly benar-benar marah. Molly mengepalkan tangannya erat-erat, gemetar karena marah. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menjadi anjing. Apa yang kau bicarakan di dunia nyata? Tidak, aku jelas bukan orang seperti itu. Dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya untuk melupakan pikiran ini, segera Molly pun bergegas keluar dari laut mati dalam sekejap. Namun begitu Molly muncul di laut mati, boom, tiba-tiba niat membunuh mengerikan turun menekannya seperti gunung besar. Dengan suara ledakan, Molly merasakan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan langsung hancur. Napasnya menjadi tersendat dan darah di tubuhnya melonjak. Molly mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa dan melihat 10.000 mil jauhnya. Sosok yang mengenakan jubah memancarkan aura kaisar semu yang menakutkan. Pemimpin Gui Yi yang telah melarikan diri dari luka serius sebelumnya, dan sekelompok Raja Hantu juga terbang dengan cepat. Itu dia, Tuan Hakim Raja Hantu. Ini adalah orang yang membunuh Gui Er dan melukai bawahanku sebelumnya. Orang ini bersama dengan Master Kuming, mereka berada di bawah komando leluhur Surak Dao. Begitu orang ini melihat Molly, dia berkata dengan marah, dengan kebencian dan kegilaan yang tak berujung di matanya. Hakim Raja Hantu mendengus dingin, matanya sedingin es, dan dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dia tiba-tiba mengulurkan tangan yang besar ke arah Molly. Duar. Telapak tangan besar dengan kaki 10.000 menutupi langit dan matahari seperti awan gelap yang datang menekan keras Molly. Sialan, wajah Molly jelek dan napas kaisar semu yang berguling-guling menekannya.
Kehampaan di sekitar Molly bergetar terus-menerus seperti kaca yang terjepit. Domain yang menakutkan itu ditekan memperkuat aturan-aturan jalan di sekitarnya. Molly saat ini seperti ikan yang keluar dari air dan merasakan sesak napas yang hebat. Ahli semi kaisar, kata Molly, dia meraung dalam hatinya. Jika bukan karena terobosan Molly sebelumnya, napas ini saja mungkin akan dapat menghancurkannya menjadi daging cincang dan mati di tempat. Namun pada saat ini, Molly jelas bisa melawan, akan tetapi Molly membiarkan kekuatan ini menekan tubuhnya. Pembuluh darahnya menonjol di sekujur tubuhnya, bola matanya hampir hancur, kulitnya pecah dan darah menyembur. Sepertinya Molly akan ditangkap oleh tangan raksasa Raja Hantu, akan tetapi di saat itu tiba-tiba, duar. Di langit yang jauh aliran cahaya yang mengerikan menyapu, menggulung gelombang besar. Sebelum aliran cahaya itu mendekat, cahaya hitam yang menyilaukan meledak, menembus telapak tangan besar yang dijulurkan oleh Hakim Raja Hantu. Energi itu meledak dan menyerbu ke segala arah. Molly membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Di bawah napas yang tak berujung, cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi payung hitam raksasa melindungi Molly di dalamnya. Hakim Raja Hantu, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orang-orangku? Raungan gemuruh terdengar dan saat berikutnya, sesosok melangkah keluar dari kehampaan, langsung memegang payung hitam raksasa di kehampaan dengan niat membunuh yang dingin di matanya, dan itu adalah Sura Dauju. Bawahan telah bertemu dengan Master Sura Dauju, kata Molly. Dia terkejut dan bergegas ke depan Sura Dauju seperti sisa hidupnya telah habis. Terima kasih Master Sura Dauju atas penyelamatanmu. Bawahan berterima kasih dan bersedia mati untuk mengabdi, kata Molly. Pada saat ini Molly begitu gembira sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dan dia berlutut dengan satu kaki, matanya berkaca-kaca. Postur tubuhnya hampir membuatnya kehilangan apa yang dia sayanginya. Oh, kamu lumayan, kata Sura Dauju melirik Molly. Seorang pendatang baru seperti Molly secara alami tidak ada di matanya sebelumnya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Akan tetapi Molly mampu menahan tekanan dari Hakim Raja Hantu sebelumnya. Napas Raja Hantu ditekan, tetapi itu membuat Sura Dauju memiliki beberapa penilaian yang mengesankan. Terutama ketika melihat bahwa kultivasi Molly hanya baru saja menyentuh tingkat transendensi 2, itu bahkan lebih mengejutkan. Di bawah komandonya sendiri, dia tidak pernah menyangka akan ada bakat seperti itu. Bagus, dipuji oleh Sura Dauju. Molly bahkan lebih bersemangat. Terima kasih tuanku, kata Molly. Hakim Raja Hantu dan yang lainnya berkedip dan mereka sudah muncul di depan. Sura Dauju, orang ini adalah pembunuh yang membunuh bawahanku. Tidakkah kau ingin melindunginya? Hakim Raja Hantu menatap Molly dengan dingin dan tekanan tak terlihat menyelimuti sekelilingnya. Duar. Sura Dauju melambaikan tangannya dan menghancurkan aura ini. Hakim Raja Hantu, jangan banyak bicara denganku. Orang ini berada di bawah komandoku. Jika kamu ingin menyentuhnya, tanyakan dulu padaku apakah aku setuju atau tidak. Dan duar. Kedua belah pihak masing-masing memimpin sekelompok bawahan-bawahannya dan mereka saling bentrok. Dan aura yang menakutkan segera menyebabkan laut mati di bawah menggulung ombak dan bergulung tanpa henti. Pada saat ini di kehampaan yang tidak jauh dari sana, satu demi satu orang kuat yang memancarkan aura menakutkan juga muncul. Orang-orang kuat dari kekuatan-kekuatan lain yang sebelumnya mengikuti, dan mereka menonton dari jauh, tidak berani ikut campur tangan. Kamu, Hakim Raja Hantu menyipitkan mata, merasa kesal dalam hatinya. Dia melirik orang-orang di kejauhan, memikirkan konsekuensi dari pertarungan itu. Laut mati di sini disegel oleh 10 istana Yan dan Wei Wei Mingdi. Jika hanya orang-orang di bawah komandonya yang bertarung, maka dapat dikatakan bahwa orang di bawah itu bodoh. Tetapi jika mereka berdua bertarung, maka itu berarti 10 istana Hades Wei Wei bersama-sama dan juga 5 gunung. Silsilah Kaisar Dunia Bawah secara resmi akan mencabiknya. Dampak ini tidak bisa diremehkan. Kuncinya adalah Hakim Raja Hantu menatap Sura Dauju dan payung hitam raksasa di sampingnya.
Hakim Raja Hantu membanggakan bahwa dia tidak akan menjadi masalah untuk bisa menekan Suradauju di Laut Mati ini dengan kekuatannya. Akan tetapi dengan reinkarnasi harta karun tertinggi semi kaisar Payung Sura, hampir mustahil baginya untuk membunuhnya. Dan pada saat itu Kaisar Wiyue akan mengirim lebih banyak praktisi yang kuat, dan itu akan merepotkan. Tanpa mengetahui situasi spesifik, namun dia akan memprovokasi seorang ahli kaisar untuk turun dan dia merasa takut dia juga akan dihukum. Memikirkan hal ini, Hakim Raja Hantu menengus dingin. Leluhur Sura, aku bukanlah orang yang ingin menyentuhmu, melainkan orang-orangmu yang telah membunuh bawahanku dan bahkan merampokku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan membunuhmu. Dan aku tidak akan menyerah. Boom! Sebuah pena dan tinta hitam legam muncul di depan Hakim Raja Hantu memancarkan aura yang mencengangkan. Tidak apa-apa jika Hakim Raja Hantu sudah mati. Yang penting adalah di mana orang yang dikirim oleh Kaisar dari kandang Laut Mati yang bisa keluar. Karena tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia harus ditemukan. Hakim Raja Hantu mendesak pena dan tinta di depannya dan tiba-tiba ada semacam niat membunuh untuk mengisi kekosongan. Hal ini membuat pupil mata Suradauju menyusut tanpa sadar. Pena Hakim. Ini seharusnya pena Hakim milik Kaisarian, tetapi itu hanyalah replika. Akan tetapi bahkan jika itu replika, itu berada di tingkat semi kaisar. Dikombinasikan dengan kekuatan Hakim Raja Hantu, Suradauju juga merasakan sedikit tekanan. Di mana Master Kuming, kata Suradauju mengirimkan suara kepada Molly. Tuanku, bawahan tidak tahu, kata Molly buru-buru berkata. Apa? Suradauju terkejut dan mengerutkan kening. Kamu tidak tahu? Kemudian Molly buru-buru menjelaskan. Tuanku, bawahan ini mengikuti perintah dari Master Kuming dan menghentikan kedua orang ini. Dan setelah berbalik, bawahan ingin menyelam ke Laut Mati untuk mencari Master Kuming. Akan tetapi niat membunuh di Laut Mati ini terlalu menakutkan. Dan bawahan tidak bisa menyelam terlalu dalam, jadi... Mendengar penjelasan itu, Suradauju menatap tubuh orang yang compang-camping itu dan tiba-tiba menyadari. Memang, tempat ini berada di kedalaman Laut Mati dan niat membunuhnya begitu kuat, sehingga mustahil untuk menyelam terlalu dalam dengan tingkat kultivasi yang bahkan belum mencapai ranah transenden tingkat 3. Mata Suradauju berubah dingin. Kamu bawa aku ke sana segera mungkin. Orang yang dikirim oleh Kaisarian dari 10 kuil saat itu untuk memasuki kandang Laut Mati pasti tidak akan terlalu lemah. Jadi jangan berharap ada kecelakaan. Tidak apa-apa ketika leluhur Kuming meninggal dan akan merepotkan jika membiarkan pihak lain melarikan diri. Ya baik, kata Molly. Sosok Molly berkedip dan Molly segera membawa Suradauju ke Laut Mati dengan keras. Sementara bawahan Wiyue Mingdi lainnya juga mengikuti tidak jauh dari sana. Hakim Raja Hantu tidak berhenti. Tuan Hakim Raja Hantu, mengapa kita membiarkan Suradauju pergi? Salah seorang bawahannya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hakim Raja Hantu melirik bawahannya menyipitkan mata. Anda mengatakan sebelumnya bahwa alasan orang itu menyelam ke Laut Mati adalah untuk memancing leluhur Kuming dan membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu lalu membawa penyelamat. Ya benar. Jika demikian, pihak lain harus memiliki kepastian dan metode pelariannya. Orang ini seharusnya masih berada di Laut Mati ini jika Anda ingin menemukan pihak lain. Ikuti Suradauju, itu adalah hal yang tercepat, kata Hakim Raja Hantu. Setelah mengatakan itu, Hakim Raja Hantu juga segera bergegas ke Laut Mati. Para praktisi yang lainnya saling memandang sebelum kemudian juga mengikuti dari belakang. Melihat Suradauju dan Hakim Raja Hantu menyelam ke Laut Mati, ahli-ahli kuat dari kekuatan lainnya juga saling memandang sebelum kemudian mengikuti dari belakang. Setelah konfrontasi ini, mereka juga memahami sesuatu, jadi tentu saja mereka tidak ingin melewatkannya. Di Laut Mati saat ini satu demi satu cahaya terbang dengan cepat. Tuan Suradauju, disinilah bawahan kehilangan jejak dari Master Kuming, kata Molly. Sesampainya di suatu tempat di kedalaman Laut Mati, Molly segera memberitahu Suradauju bahwa wajahnya terdistorsi dan dia menahan erosi niat membunuh Laut Mati. Tampaknya dia tidak bisa bertahan di sini.
Otot-otot tubuh Molly telah terkorosi dan lubang berbentuk dan dia melawan dengan putus asa. Sura Daoju melirik Molly dan segera mendesak payung hitam raksasanya untuk menutupi Molly. Molly merasakan bahwa niat membunuh di tubuhnya seketika melemah dan buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Sura Daoju." Sura Daoju pun mengangguk dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba melihat laut mati tertentu dan terus melesat ke arah sana. Sementara di belakangnya, Hakim Raja Hantu dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan melihat bahwa Raja Hantu Hakim memancarkan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Aura pembunuh ini sebenarnya mengimbangi niat membunuh di laut mati dengan sangat banyak, sehingga para kultivator sepertinya bisa bertahan hidup. Hakim Raja Hantu telah ditempatkan di laut mati sepanjang tahun dan dia tidak takut pada orang kuat manapun yang setingkat di laut mati ini.